guys, balik lagi sama aku yang lagi bahas budaya patriarki dalam politik di Indonesia. Nah, kalau kemarin kan aku sudah membahas tentang apa itu patriarki. Sekarang aku mau bahas sejarah patriarki. Indonesia merupakan negara agraris loh. Kekayaan alam yang melimpah ruah serta tanah yang subur menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian yang ditekuni sebagian besar penduduk Indonesia sejak zaman dahulu. Nah, hal ini membuat kepemilikan tanah dan produksi pangan dalam masyarakat agraris merupakan kekuasaan serta kekayaan. Karena itu, pekerjaan laki-laki pada zaman dahulu biasanya merupakan pekerjaan yang menuntut fisik seperti membajak, menanam, serta memanen hasil pertanian. Namun, akibatnya laki-laki memperoleh posisi dominan karena telah melakukan pekerjaan yang berat. Walaupun begitu, dalam sejarah kerajaan Jawa kuno masih banyak loh peran perempuan meskipun masa itu digambarkan sebagai masa peperangan dan kepemimpinan yang didominasi oleh laki-laki. Perempuan Jawa kuno ini masih merasakan adanya kesetaraan gender dalam hal pekerjaan. Mereka bahkan menjadi pemimpin politik di masa lalu loh. Tepatnya pada abad ke-7 hingga abad ke-15 Masehi, ada beberapa tokoh-tokoh yang menduduki posisi dan peran penting dalam pemerintahan kerajaan-kerajaan Jawa kuno. Yang pertama adalah Ratu Sima. Ratu Sima adalah seorang pemimpin perempuan di tanah Jawa, tepatnya di Kerajaan Kalingga. Kepemimpinan yang menjunjung keadilan serta ketegasan begitu menggambarkan namanya, yakni Sima, yang berarti singa dalam bahasa Sanskerta. Di bawah kepemimpinan Ratu Sima, segala aspek sosial dan perdagangan kerajaan ini berjalan dengan amat baik. Bahkan, hubungan perdagangan dengan Cina daratan pun berjalan dengan lancar. Nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini ada Permaisuri Pramodawardhani. Ia adalah permaisuri pada masa kerajaan Medang, Mataram yang saat itu dipimpin oleh Empu Manuku. Pramodawardhani ini menjadi sosok sentral loh dalam sejarah Indonesia kuno. Beliaulah yang meresmikan pemberian tanah untuk Candi Borobudur yang dibangun oleh ayahnya, yakni Raja Samaratungga. Nomor 3. Nah, yang ketiga dan terakhir itu ada Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Ratu Tribhuwana Tunggadewi merupakan pemimpin kedua kerajaan Majapahit yang merupakan putri dari Raden Wijaya dan Gayatri Rajapatni. Setelah wafatnya Raja Jayanegara, Tribhuwana diangkat menjadi Ratu Majapahit agar tetap meneruskan kekuasaan dinasti Rajasa. Nah, itu dia tadi tokoh-tokoh yang sangat penting dan berperan dalam pemerintahan kerajaan-kerajaan Jawa kuno. Dari tokoh-tokoh tersebut dapat kita lihat ya, pada zaman kerajaan kuno, perempuan masih dilibatkan dalam pemerintahan dan kepemimpinan. Namun hal ini sangat jauh berbeda dengan yang terjadi pada abad ke-16. Pada masa itu, bangsa Eropa awalnya datang hanya untuk berdagang. Mereka sangat biasa untuk berdagang lintas benua. Namun dalam perjalanan tersebut, hanya laki-laki yang terlibat. Alasannya adalah iklim ekstrim sehingga petualangan hanya dimiliki oleh laki-laki. Ini diperburuk dengan adanya kolonialisme. Nah, kolonialisme ini membuat para penjajah menindas perempuan. Dalam prakteknya ini, perempuan sangat dikurangi kedudukannya dalam masyarakat. Pada zaman Hindia Belanda, kolonialisme sangat merendahkan perempuan. Bahkan pada masa itu dianggap sebagai masa yang melahirkan budaya bujang bagi laki-laki Belanda. Laki-laki Belanda pada saat itu memang dilarang untuk menikahi perempuan lokal. Alhasil kegiatan prostitusi tumbuh dengan pesat. Para laki-laki Belanda memuaskan hasrat mereka pada perempuan-perempuan lokal yang dibayar oleh laki-laki Belanda. Seringkali perempuan lokal melihat hal tersebut sebagai kesempatan. Banyak juga yang terpaksa masuk ke dalam lingkaran prostitusi ini karena kondisi ekonomi keluarga.
Situasi ini diperburuk lagi dengan adanya pembatasan pendidikan bagi perempuan. Terkadang hanya laki-laki yang diberikan kesempatan oleh bangsa Belanda pada saat itu. Bahkan laki-laki diberikan kesempatan untuk pelatihan militer dan menjadi prajurit. Ada juga yang menjadi pemimpin seperti pejabat lokal yang masih diperbolehkan memerintah oleh bangsa Belanda. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil, patriarki ini sebenarnya bukan budaya asli Indonesia. Bahkan sejarawan bernama Peter Carey pernah mengatakan bahwa Nusantara sebenarnya cenderung matriarki. Hal tersebut bisa lihat dari budaya suku Minangkabau. Namun, budaya patriarki ini ada dan dilestarikan di Indonesia tak lain karena bangsa Eropa terkhusus Belanda datang dan memperkenalkan budaya patriarki pada masyarakat Indonesia. Hal ini membekas hingga saat ini. Ya, tadi sejarah singkat patriarki. Aku pamit undur diri, sampai bertemu nanti.